Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun tidak tatap muka ya, tapi kita masih bisa bertatap secara online melalui media sosial. Yang tentunya kita tetap semangat belajar walaupun kita sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah pahala belajarnya sama. Nah, kita bersyukur pada Allah ya, sebagai satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, karena dialah yang menciptakan bumi, dia yang menciptakan gunung, menciptakan matahari, menciptakan planet-planet yang ada, dan menciptakan kita. Maka kita harus bersyukur kepadanya dengan bertaubat, taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anda semuanya, kita juga jangan sampai lupa untuk bersolawat kepada Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah penutup para nabi, kemudian beliaulah uswatun hasanah kita. Beliaulah yang memberikan kita petunjuk berupa jalan kebenaran, yaitu Al-Quran, yang kita jadikan panduan untuk berjalan di muka bumi ini supaya tidak tersesat. Makanya itu orang-orang Arab dahulu yang masih jahiliyah menjadi orang-orang Arab yang luar biasa, karena mereka mengambil Quran sebagai petunjuk hidupnya. Maka kita sebagai generasi Qurani, generasi khairu ummah, harus suka dengan Al-Quran, suka membacanya, suka tahfiznya, suka untuk mengamalkannya, dan jadi albiah khairu ummah. Masya Allah. Baik, ananda semuanya, hari ini Ustadz mau bercerita tentang Isra Mi'raj. Nah, kita kan sudah melewati masa Isra Mi'raj, yaitu tanggal 27 Rajab kalau tidak salah ya. Yang jelas akhir-akhir Rajab itu ada peristiwa besar banget, yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj. Apa sih Ustadz Isra wal Mi'raj itu? Nah, ini ada ayatnya. Dibuka surat Al-Isra ayat 1. Nah, itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, itu ayatnya. Apa Ustaz artinya? Artinya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabiullah Muhammad, pada malam hari lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu yang telah mengisrokan. Isra itu perjalanan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yaitu antara Mekah dengan Baitul Maqdis, Palestina. Bayangkan, waktu itu belum ada pesawat, waktu itu belum ada kereta api, waktu itu belum ada jet, waktu itu belum ada kendaraan yang cepat sekali. Yang paling cepat adalah kuda. Tapi kalau perjalanan jauh, jaraknya Mekah itu dengan Palestina 1000 km lebih. Bayangin, cuman ditempuh 1 malam. Nah, kira-kira kalau kita ada orang yang bilang, nih saya semalam habis dari Jakarta, terus paginya udah di Lampung lagi, percaya nggak?
pasti masih bisa percaya karena ada pesawat yang cuma 1 jam sampai di Jakarta sudah. Tapi waktu itu belum ada pesawat. Rasulullah bisa jalan dari Mekah sampai Baitul Maqdis Palestina 1000 kilometer coba. Nah, mukjizat yang luar biasa. Nah, Isra itu adalah perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nah, Mi'raj adalah perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya adalah Rasulullah diisrakan dari Makkah ke Baitul Maqdis mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Nah, buraq itu apa sih Ustadz? Nah, kalau di surah-surah itu digambarkan kuda yang punya sayap. Kecepatannya kalau kita ngelihat ujung sampai sana langsung. Misalkan kita melihat langit langsung udah sampai di langit. Sejauh mata memandang kecepatannya. Cepet banget. Makanya cepet sampai di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian sholat mengimami para nabi. Nah, kemudian singkatnya Rasulullah dimi'rajkan ke langit yang pertama. Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Rasulullah memberi salam. Kemudian Nabi Adam mendoakan Rasulullah. Sampai kemudian naik ke langit kedua, bertemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Begitu juga didoakan dan saling mendoakan. Kemudian naik langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf yang ganteng, Masya Allah. Kemudian masuk ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian masuk ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik masuk ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Naik langit ketujuh, bertemu dengan Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan setiap ketemu itu pasti bertemu, kemudian mengucapkan salam. Para nabi mengucapkan salam. Kita juga harus sering mengucapkan salam kalau ketemu, karena ini kebiasaannya para nabi, para sahabat, dan harusnya kita sebagai umat muslim. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Gitu jawabannya, waalaikumsalam. Nah, singkat cerita, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berikan gambaran perintah sholat 50 kali dalam sehari. Bayangin, kalau 50 kali sehari, itu setiap 15 menit azan. Misalkan habis sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru zikir, udah waktunya azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Berat nggak kira-kira? Berat, 50 kali sehari. Tapi Rasulullah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah turun langsung melewati Nabi Ibrahim, kemudian sampai ketemu Nabi Musa. Nabi Musa paham kalamullah. Ditanya anak Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, bagaimana? Kalau bahasa kita begitu. Kata Rasulullah, saya dapat perintah sholat 50 kali sehari. Jangan 50, umatmu gak akan kuat, minta lagi keringanan sama Allah, kata Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah naik lagi ke atas, ketemu Allah di Sidratul Muntaha lagi. Kemudian diberikan keringanan 50 dikurangi 5, jadinya 45. Turun lagi ke bawah, ketemu Nabi Musa lagi. Gimana? 45 sekarang. Masih berat, gak kuat umatmu nanti. Naik lagi, minta lagi. Naik lagi jadi 45 dikurangi 5 lagi, jadi 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa, begitu lagi. Gimana? Berapa? 40. Minta lagi, kurang itu, gak kuat umatmu nanti, minta lagi. Akhirnya minta lagi sama Allah, dapat 35. Sekarang jadi 3. Turun lagi, gak kuat lagi, 30, 25, 20, 15, 10. Masih gak kuat umatmu itu, minta lagi 5. Turun lagi ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, masih gak kuat umatmu itu, minta lagi. Terus kata Nabiullah Muhammad, ya Musa, aku nih malu ketemu Allah terus, minta dari 50 tinggal 5, itu udah banyak. Gitu loh bahasa kita.
malu aku untuk minta lagi sama Allah. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabiullah Muhammad, ya Muhammad, 5 kali sholat tapi pahalanya 50 kali. Oh, bayangin kalau kita sholat 5 waktu sehari, pahalanya 50 kali sholat. Karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kalau udah tinggal 5 kali kok nggak sholat, kebangetan. Udah dikurangi dari 50 sampai jadi 5 kok masih nggak sholat. Ayo, siapa yang belum sholat? Sholat ya, harus sholat. Kan perintahnya cuma 5, bukan 50. Tapi yang jelas Ustadz pengen ngasih tahu anda semuanya, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat 5 waktu ya. Karena ini kewajiban bagi seorang muslim, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau hukumnya wajib berarti ditinggalkan mendapatkan dosa, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kita harus bersyukur sama Allah, harus sholat dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, semangat ya belajarnya, dan jaga sholat, jangan sampai bolong. Karena kalau kita bolong sholatnya seperti di surah Al-Mudaththir, masalakakum fi saqor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, supaya nggak masuk neraka sakor, harus sholat 5 waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Kan calon generasi khairul ummah harus sholatnya 5 waktu. Kalau bisa ditambah dengan duhanya, tahajudnya gitu. Oke, Anda sekalian, semangat ya belajarnya. Mungkin sampai di sini Ustadz berceritanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.